Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mencoba memberikan penjelasan singkat tentang chapter 13 ya, yang judulnya Using Computational Estimation with Whole Numbers. Jadi kita akan menggunakan teknik ya, menghitung estimasi, teknik estimasi dalam penghitungan pada bilangan cacah ya. Langsung saja ke ide besarnya. Di sini ada setidaknya ada dua ide besar. Yang pertama adalah multi-digit numbers can be built up or taken apart in wide variety of ways. Bahwa bilangan multi-digit artinya bilangan yang terdiri dari banyak angka gitu ya, itu dapat dibangun atau dipecah-pecah ke dalam berbagai macam cara ya. Ini ada contoh, misalkan 36 itu bisa dipecah jadi 30 dan 6 ya, atau bisa 25, 10 dan 1 ya. Kemudian 483 dapat dipecah-pecah menjadi 500 min 20 plus 3. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua, nearly all computational estimation involve using easier to handle part of number or substituting ya. Difficult to handle numbers with close nice numbers so that the resulting computation can be done mentally. Jadi hampir semua penghitungan secara estimasi itu memuat bilangan-bilangan yang mudah ya, atau mensubstitusikan bilangan-bilangan yang sulit tadi itu ke dalam bilangan-bilangan yang lebih mudah sehingga nantinya akan menghasilkan bilangan-bilangan yang dapat dikerjakan secara mudah, secara mental itu. Nah, kemudian saya akan jelaskan ke Introduction Computational Estimations, yaitu tentang pengantarnya. Estimasi di sini artinya adalah sebagai taksiran ya, mengira-ngira, menaksir ya. Di sini ada beberapa ide. Often ya, however, we do not need an exact number and so we can use an estimate. Jadi tidak selalu penghitungan dalam matematika itu kita diminta jawaban yang pasti. Ada kalanya kita hanya diminta untuk pendekatannya saja, seperti itu. How good an estimate, how close it must be to the actual computation is matter of context ya. Jadi masalahnya adalah seberapa baik kita menaksir sesuatu ya, menaksir suatu bilangan ya, artinya dihitung dari seberapa dekat taksiran kita itu terhadap jawaban pastinya ya, jawaban eksaknya. Nah, kemudian di sini ada tujuan. The goal of computational estimation is to be able to flexibly and quickly produce an approximate result for a computation that will be adequate for the situation. Jadi tujuan dari estimasi penghitungan ini adalah agar dapat kita secara produktif, secara fleksibel dan secara cepat memproduksi hasil taksiran untuk suatu penghitungan ya, that will be adequate for the situation, yang yang cukup baik ya, sesuai dengan situasi yang ada. Nah, di sini ada ide lagi penegasannya. Many situations ya, banyak situasi, banyak problem masalah matematika do not require, tidak memerlukan exact answer atau jawaban pasti. Ya, so reaching for a calculator or a pencil is not necessary. Jadi menggunakan kalkulator atau oret-oretan itu tidak diperlukan. If one has good estimation skill, jika seseorang itu memiliki kemampuan menaksir, mengira-ngira yang bagus, begitu. Nah, di sini ada penjelasan juga. Good estimators tend to employ a variety of computational strategies they have developed over time. Jadi penaksir yang bagus ya, itu akan menerapkan berbagai macam strategi menghitung ya, yang dia kembangkan sepanjang waktu. Jadi tidak hanya satu ya, tidak sedikit teknik menghitungnya, dia akan mengembangkan banyak teknik menghitung secara mental terutama. Nah, kemudian di sini estimate or guess ya, menaksir atau menebak. Estimate itu menaksir,
guess itu adalah menebak. Nah, di sini many children confuse the idea of estimation with guessing. Banyak orang yang bingung apa bedanya antara mengira-ngira dengan menebak, ya. Nah, none of the three types of estimation involve abstract guessing. Nah, jadi ada penjelasan seperti ini. It is therefore important computational estimation, ya, for example, involve some computation. Jadi yang namanya menaksir itu berbeda dengan menebak, karena kalau menaksir itu dia juga melibatkan proses menghitung, ya. Sedangkan menebak itu sama sekali tidak menggunakan proses menghitung, tidak melibatkan proses menghitung. Karenanya penting not use the word guessing when working estimation. Jadi kalau misalkan guru memberikan project atau memberikan masalah matematika kepada siswa, jangan katakan tebaklah, tapi taksirlah, ya, yang betul. Oke, kemudian ada penjelasan seperti ini terkait dengan taksiran, ya, materi taksiran di dalam kurikulum. Computational estimation may be underemphasized in your textbook and even in your state standard, but it is important part of being able to do mathematics. Jadi taksiran dalam penghitungan itu, ya, seringkali di diremehkan, ya. Underemphasize itu sama dengan underestimate, diremehkan dalam buku, dan bahkan ada yang tidak memuat itu, ya, padahal itu sangat penting, bagian yang juga penting agar kita bisa bermatematika. Nah, sekarang suggesting for teaching computational estimation. Ini ada beberapa saran bagaimana kita mengajarkan matematika dengan teknik menaksir. Oke. Nah, yang pertama, use real example of estimation. Yang pertama, gunakan contoh-contoh yang real dalam kehidupan sehari-hari. Discuss situation in which computational estimation are used in real life. Jadi kita gunakan konteks dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sebagaimana biasa, misalkan seperti contohnya, misalkan distance in planning of trip, ya, misalkan jarak, ya, yang direncanakan akan ditempuh dalam satu perjalanan. Kemudian ada juga misalkan way to ada juga di sini doing comparative shopping, bagaimana berbelanja begitu di tempat ini dengan di tempat yang lain, misalkan kira-kira seperti apa perbedaannya dalam segi harga, itu bisa menggunakan teknik estimasi. Nah, di sini dijelaskan real example are also way to motivate student, ya. Jadi kalau masalahnya itu dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, itu akan memotivasi siswa. Kemudian yang berikutnya, use the language of estimation, gunakan bahasa estimasi. Ya, bahasa estimasi itu contohnya apa? Misalkan about, ya, kira-kira, close, dekat, just about, ya, hampir dekat, ya, mendekati, a little more, ya, sedikit kurang atau kurang lebih, misalkan. Itu adalah adalah kata-kata yang mengacu kepada bahasa taksirannya. Ini ada jelaskan use context to help with estimate, ya. Ya, kita gunakan konteks yang tepat. Oke, berikutnya fokus on flexible method not answer. Jadi berfokuslah pada metode yang fleksibel, bukan kepada jawaban, ya. Di sini remember, ya, ingat bahwa concern kita yang utama atau fokus kita yang utama, fokus guru yang utama adalah untuk membantu siswa mengembangkan strategi dalam membuat taksiran, ya, taksiran hitungan secara cepat, secara cepat. Jadi diskusi kelas, ya, terkait dengan strategi penaksiran ini suatu yang penting, ya, untuk mengembangkan metode penemuan dalam kaitannya dalam penghitungan ini. Jadi sepanjang siswa itu dapat menjelaskan rasionalnya, ya, bagaimana dia
kenapa bisa menaksir seperti itu, maka itu yang menjadi yang lebih utama daripada jawabannya seperti itu. Nah, jawabannya. Jadi tidak masalah sekalipun siswa yang satu itu berbeda dengan siswa yang lain selagi dia memberikan penjelasan kenapa dia menaksir seperti itu. Oke, di sini ada beberapa contoh di sini ya. Ada beberapa contoh dan aktivitas yang ada beberapa contoh atau aktivitas yang ini. Yang pertama seperti ini. Yang A ini. Ini ada permen begitu ya. Ini maksudnya dia punya $1,5. Kemudian candy ini, permen ini dia beli 5, masing-masing 43 sen ya, 43 sen. Kira-kira lebih atau kurang? Lebih atau kurang? Seperti itu. Jadi setiap permennya 43 sen. Kemudian kalau 5 permen ini kira-kira lebih atau kurang dari 1,5 sen, $1,5 gitu. Kan $1 itu ada 100 sen ya. Kemudian di sini ini ada 17 sen, 85 sen, 39 sen. Ini kira-kira dijumlahkan semuanya kira-kira berapa begitu. Begitu juga C ini juga identik juga. Kemudian ini ada aktivitas yang menarik juga. Kita diminta untuk menunjukkan ya satu hitungan dan 3 atau lebih hitungan yang mungkin yang bisa digunakan untuk membuat suatu taksiran. Contohnya seperti ini. Misalkan soalnya 736 kali 18. 736 tambah 5 dikali 736 kali 18. Di sini ada beberapa fakta ya yang bisa kita gunakan untuk membantu kita menaksir hasil dari ini. Yang pertama 750 kali 10. 700 kali mana di antara 4 ini yang sekiranya nilainya dekat dengan ini. 736 kali 18. Seperti itu. Kemudian ini contoh juga. Contoh dalam penjumlahan ya. Oke. Yang pertama ya, berikutnya compositional estimation from invented strategies atau strategi penemuan ya. Jadi taksiran hitungan dari strategi penemuan. Yang pertama stop before the detail ya, berhenti sebelum detail. Di sini maksudnya itu adalah seperti ini. Coba perhatikan idenya di sini. Di sebagian besar contoh ya, the beginning pada permulaan penghitungan are good estimate ya, adalah taksiran yang bagus ya. Dengan menggunakan langkah pertama dari strategi penemuan, siswa akan memperbaiki pemahaman mereka tentang strategi penemuan dan meningkatkan number sense ya, kepekaan dia terhadap bilangan. Seperti itu. Estimation are generally called itu dibutuhkan karena jawaban yang pasti itu kadang dirasa tidak perlu ya. Ini contohnya. Anda bisa baca sendiri contohnya. Kemudian perhatikan di sini. Di sini ada beberapa contoh soal seperti itu ya. Contohnya 467 tambah 528 tambah 693. Kita membutuhkan kemampuan menghitung fakta-fakta yang ada di atas ini untuk mendekati hasil daripada soal ini.
Kemudian misalkan 613 dikurangi 385. Nah, kita butuh kemampuan untuk menghitung yang di atas ini agar bisa menghasilkan ini taksiran dari sini. 600 kurang 300 itu berapa? 600 kurang 400 berapa? 685 ditambah 15. Nah, ini daftar fakta-fakta yang akan, kalau kita bisa jawab, kita akan mensupport kita, membantu kita dalam menaksir hasil dari ini. Itu contoh. Nah, ini contoh untuk perkalian ya. 48 kali 24. Nah, kalau kita bisa menghitung ini 40 kali 20, 50 kali 4, 48 kali 2 dan seterusnya, akan membantu kita menebak atau bukan menaksir hasil dari 48 kali 24. Nah, berikutnya computational strategies, estimation strategies. Jadi strategi taksiran hitungan ya. Nah, estimation strategies are specific algorithm that produce exorbitant result. Jadi strategi menaksir itu adalah algoritma yang khusus, algoritma yang spesifik yang menghasilkan hasil taksiran ya. Jadi those that you introduce are no more correct or important than ideas that they have devised. Jadi benar dan salahnya siswa itu tidak lebih penting daripada ini, dan ideas that they have devised, daripada ide yang mereka bagi, seperti itu, ide yang mereka gunakan. Nah, berikan contoh misalkan ini front end method ya, metode depan akhir. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Misalkan 489 ditambah 37 tambah 658 tambah 206. Nah, bagaimana cara menaksirnya? Yang pertama, kita mulai dari 4. 4 ini kan 400 ya. 4 ditambah 6 tambah 4, 6 dan 2 semuanya ratusan. Jadi 4 tambah 6 tambah jadi 1012 ya. 12 kali 100 1200. Baru yang ini adalah puluhan. Nah, itu kira-kira 150-an. Baru yang ini adalah satuan. Jadi total semuanya itu kira-kira ditaksir 1350-an. Begitu juga dengan ini. Seperti itu. Rounding method ini adalah metode pembulatan ya. Metode pembulatan. To round a number ya, membulatkan bilangan ya, sederhananya berarti bahwa kita mensubstitusikan suatu bilangan yang nice number itu bilangan yang mudah kita kenal, mudah kita ingat, that is close yang dekat, sehingga some computational can be done almost, sehingga penghitungan itu menjadi lebih mudah. Ya, jadi kalau misalkan 98 kita bulatkan jadi 100, misalkan 101 kita bulatkan jadi 100, itu tujuannya adalah untuk mempermudah kita dalam menghitung. Seperti itu. Misalkan ini 4827 kita bulatkan jadi 5000 ya. 710 kita bulatkan jadi 1000, seperti itu. Nah, tujuannya mempermudah kita. Ini juga contoh dalam perkalian ya. Nah, kemudian berikutnya ada yang namanya compatible numbers. Compatible numbers itu bilangan yang berpasang-pasangan ya, bilangan yang berpasang-pasangan. Nah, misalkan dua bilangan yang menghasilkan ketika dioperasikan jadi 10, dua bilangan ketika dioperasikan jadi 100, jadi 500 misalnya. Seperti itu. Itu namanya compatible number. Saya kasih contoh, misalkan diminta menjumlahkan ini. Nah, kalau kita mengenal compatible number mudah ya. Oh, ternyata 41 kalau 6 ditambah dengan 63, nah, itu dekat dengan 100 ya. 29 jika ditambah 65 juga dekat dengan 100 ya. 17 ditambah, berarti di semuanya ini adalah dekat dengan 350 ya. Kira-kira ditambah dengan 48 dia dekat dengan 350. Itu yang namanya compatible numbers. Ini bukan berarti 49 tambah 63 itu hasilnya 100 ya, tapi dekat dengan 100 ya. Itu. Jadi dua bilangan dipasang-pasangkan dengan kompatibelnya. Oke. Clustering itu pengelompokan ya, pengelompokan. Jadi contohnya ini misalkan
kalau diminta untuk dijumlahkan, nah ini karena rata-rata dekat dengan 60 ya, tinggal dikelompokkan saja. Ini dekat dengan 60 masing-masing ya, berarti ada 8 list di sini, jadi 6 kali 60 dekat dengan 60, 8 kali 60 jadi 480. Itu yang namanya clustering. Sekira itu cukup ya, sisanya bisa Anda pelajari sendiri. Terima kasih untuk video yang ketiga untuk BGMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.